Pemirsa, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyoroti elektabilitas Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Pasca nama dua mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama alias Ahok ikut masuk bursa. Elektabilitas ketiganya kini disebut tengah bersaing ketat di papan survei. Ya, Koalisi Indonesia Maju yang digadang-gadang bakal mendukung RK di Jakarta pun masih belum satu suara. Lantas seberapa besar pemirsa kekuatan RK menghadapi Anies dan Ahok di Pilgub Jakarta? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar yaitu ada Pak Ahmad Doli Kurnia, kemudian politikus PDIP Perjuangan atau PDI Perjuangan pemirsa yaitu ada Bang Masinton Pasaribu dan juga pakar politik yaitu ada Pak Jayadi Hanan. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pertama wabarakatuh. saya mau ke Golkar terlebih dahulu. Pak Doli, benar nih Golkar kayaknya masih galau buat dukung RK di Jakarta. Kenapa? Apa karena belum yakin RK ini bisa menang pilkada, masih menunggu hasil survei tadi disampaikan oleh Ketum Golkar? Ya, sebenarnya nggak galau juga. Pertama saya mau jelaskan bahwa nama Ridwan Kamil yang kemudian dibicarakan menjadi calon gubernur Jakarta itu sebetulnya berawal dari Golkar ya. Pada bulan November tahun 2023 kami menyerahkan surat tugas ya kepada seluruh calon kepala daerah. Waktu itu ada 1040 nama ya, termasuk salah satunya Ridwan Kamil. Tapi khusus untuk Ridwan Kamil, waktu itu kita memberikan surat tugas ada dua, satu untuk di Jawa Barat, satu lagi untuk di Jakarta. Nah, surat tugas ini isinya adalah bagaimana bagi siapa saja kader atau pimpinan yang berkeinginan jadi calon kepala daerah, mereka ditugaskan untuk membangun citra dirinya, termasuk membantu agenda Partai Golkar pada saat itu dalam Pilpres dan Pileg. Ya. Nah, kemudian Ridwan Kamil melakukan konsolidasi. Nah, pasca Pileg dan Pilpres, ya, kemudian Ridwan Kamil mengambil langkah melakukan konsolidasi dengan tagline tadi on the way to Jakarta, ya. Dan memang waktu itu mendapat sambutan yang cukup baik sehingga pada saat disurvei pada saat itu elektabilitasnya meningkat dan yang tertinggi, ya. Tapi waktu itu memang kami juga memberikan surat tugas kepada Ridwan Kamil dengan asumsi bahwa Jakarta mungkin butuh figur baru, ya. Karena Pak Anies kan waktu itu menjadi calon presiden. Yang kita berpikir waktu itu kalau sudah jadi calon presiden tidak akan mungkin turun lagi kelasnya menjadi calon gubernur, ya. Nah, maka kemudian Ridwan Kamil yang juga punya pengalaman cukup baik di Jawa Barat, tentu kita beri kesempatan apa yang sudah dia lakukan sangat baik di Jawa Barat, mungkin bisa juga dilakukan di Jakarta. Nah, tapi kan terus kemudian situasinya berkembang ya, kami juga mengikuti, kami melakukan survei beberapa kali. Nah, sampailah pada situasi hari ini ya, ketika dilakukan survei, dan di Jakarta sudah mulai lagi disebut-sebut nama Anies Baswedan untuk jadi calon gubernur kembali. Kemudian ada disebut-sebut juga nama Basuki Cahayapurnama gitu. Nah, kalau kita bandingkan hasil survei yang kami miliki sekarang, yang kami terima antara Jawa Barat dan Jakarta, nah elektabilitas Ridwan Kamil jauh lebih besar di Jawa Barat dibandingkan di Jakarta. Jadi ada penurunan di Jakarta, ya sangat lebih kompetitif lah. Ya. Nah, sementara kan kami juga dalam Golkar ya, dalam mempertimbangkan siapa yang akan kita calonkan di satu daerah, pertama kali adalah kami melihat apakah tokoh-tokoh yang kita tawarkan ini punya kebermanfaatan ya untuk membawa situasi di daerah itu lebih baik atau tidak. Apa lebih membangun, lebih maju dan segala macam. Nah, kalau dilihat dari surveinya, approval rating Ridwan Kamil di Jawa Barat itu spektakuler sekali, tinggi sekali. Elektabilitasnya juga jauh mengungguli nama-nama yang lain ya dibandingkan dengan di Jakarta. Jadi artinya kami menyimpulkan masyarakat Jawa Barat ya masih menginginkan bahwa Ridwan Kamil itu lebih baik di Jawa Barat. Baik, Bang Doli. Artinya secara Golkar menganggap lebih ideal Ridwan Kamil itu di Jawa Barat. Baik. Per hari ini. Ya. Ya. Bang Doli, Gerindra dan PAN ini kan sudah mendukung RK untuk menjadi calon gubernur Jakarta. Lalu bagaimana dengan Golkar sendiri? Bagaimana dengan koalisi dari Indonesia Maju sendiri?
Ya, ini yang mau saya jelaskan yang kedua, bahwa kami Golkar ya memahami ya bahwa kami adalah bagian dari Koalisi Indonesia Maju Mm-mm. yang punya cita sukses di Pilpres kemarin, dan kami juga sudah membangun kesepahaman ya bahwa sebaiknya Koalisi Indonesia Maju ini tetap terus dilanggengkan ya, Mm. kebersamaan kami termasuk menghadapi pilkada. Nah, oleh karena itu nanti pada akhirnya ya keputusan apapun ya untuk semua daerah ya sebisa mungkin itu pasti akan dibicarakan di tingkat pimpinan partai politik Koalisi Indonesia Maju ya. Nah, masing-masing partai politik termasuk Golkar tentu punya kalkulasi, sama juga dengan tadi teman-teman di Gerindra dan di PAN juga mempunyai kalkulasi masing-masing. Tetapi pada akhirnya nanti saya kira ada forum, ada tempat, ada media di mana masing-masing kalkulasi itu dibuka ya. Nanti mana yang kita bisa apa namanya, cari solusinya Mm. ya Mm. di antara teman-teman atau di antara kami partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju ini. Mm. Ya, itu yang nanti saya akan, itu yang tadi dimasukkan oleh Pak Erlangga ya. Kita masih punya cukup waktu, masih ada sekitar 2 bulan. Mungkin dinamika juga masih bisa terjadi ya, karena ini kan juga terkait dengan politik ya. Mm. Politik ini kan every seconds bisa bisa berubah gitu ya. Nah, makanya nanti kita lihat survei-survei berikutnya, kita cermatilah nama Ridwan Kamil di Jawa Barat atau di Jakarta dan nama-nama yang lain teman-teman Mm. Koalisi Indonesia Maju itu Mm. nanti akan menjadi pertimbangan pada saat pengambilan keputusan bersama ya Mm. di Koalisi Indonesia Maju. Oke, baik. Nah, kalau dari Koalisi Indonesia Maju, dari sejumlah partai tampaknya masih perlu komunikasi bersama, masih perlu konsolidasi untuk memutuskan satu nama yang akan maju ke Pilgub Jakarta. Tapi saya ingin menuju ke PDIP, Bang Masinton. Kalau dari PDIP, sebenarnya yang paling kuat kira-kira akan dimajukan Anies Baswedan kah atau Basuki Cahayapurnama alias Ahok? Ya, jadi kalau di internal PDI Perjuangan kita sedang melakukan survei ya terhadap potret atau keinginan masyarakat atau warga Jakarta khususnya ini. Jadi ada beberapa nama yang memang muncul ya. Satu di antaranya ada Pak Anies, ada kemudian Pak Basuki atau Pak Ahok, dan kemudian ada kader lainnya, ada Bu Risma dan lain-lain. Nah, tentu kami juga harus melihat apa yang menjadi keinginan dan harapan dari warga Jakarta tentunya seperti itu. Nah, DPD Perjuangan Provinsi DKI Jakarta juga sudah menyampaikan nama-nama kepada DPP partai ya untuk sebagai nama-nama bakal calon ya yang muncul dari proses penjaringan nama-nama tersebut yang dilakukan oleh DPD PDI Perjuangan di DKI Jakarta. Dan menarik ya, dari nama-nama tersebut satu diantaranya adalah nama Pak Anies dan juga ada nama Pak Basuki Cahayapurnama yang juga menguat di kader-kader di bawah seperti itu, Mbak. Oke. Baik, kita ke Mas Jayadi. Mas Jayadi, ketika kita menyatakan bahwa seberapa kuat RK menghadapi Anies dan Ahok di Pilgub Jakarta ini, karena kita lihat bahwa nama Ahok ini juga santer terdengar gitu. Dijawabnya nanti usai jeda, tetaplah di Kabar Petang. Anda kembali di Kabar Petang, kita langsung saja menuju ke Mas Jayadi Hanan. Mas Jayadi, seberapa besar peluang RK ini menghadapi Anies dan Ahok di Jakarta? Silakan, Mas. Ya, memang 3 nama itu adalah 3 nama yang cukup kompetitif bersaing ya. Kalau kita lihat data-data dari 2023 dan terutama menjelang Pilkada 2024 ini tanggal November nanti, memang 3 itu cukup bersaing ketat. Cuma kalau 3 itu maju, dugaan saya basis utama untuk Ahok sama RK itu cenderung lebih banyak berhimpitan satu sama lain, artinya cenderung banyak samanya. Sehingga kalau misalnya 3-3-nya maju, maka ada kemungkinan basis yang cenderung mirip antara Ahok dan Ridwan Kamil itu bisa terpecah. Dengan demikian, yang bisa punya peluang lebih besar untuk unggul adalah Anies gitu. Itu kalau 3-3-nya maju. Jadi kalau ditanya apakah peluangnya untuk bersaing dengan Anies dan Ahok, ya ada peluangnya. Tetapi
apa namanya, nanti akan tergantung pada bagaimana komposisi antara komposisi apa namanya, antara RK dengan wakil nanti bagaimana gitu. Nah, kalau dengan RK sendiri, seandainya RK maju, kalau tadi hitung-hitungannya kemungkinan besar nih, ada peluang ataupun potensi Anies bersama dengan Ahok. Tapi kalau misalkan RK maju, siapa yang mungkin bisa menyaingi katakanlah suara dari Anies ataupun juga Ahok? Kalau Kalau dianggap Anies lebih digabungkan dengan kekuatan Ahok, kalau Anies sama Ahok nggak bisa ya, Iya, karena nggak kan bisa. pernah mantan gubernur semua Betul. itu. Nggak bisa. Tapi kalau misalnya maksudnya Anies bergabung sama PDI Perjuangan, maka memang itu satu kekuatan yang tidak mudah dikalahkan oleh RK gitu. RK bisa mengalahkan kekuatan Anies dan yang bergabung dengan PDI Perjuangan kalau RK mampu mengambil basis dari Anies. Nah, itulah yang saya kira sedang dicoba oleh Koalisi Indonesia Maju dari beberapa apa namanya berita belakangan yang kita lihat ya. Tampaknya Koalisi Indonesia Maju mencoba memasangkan RK dengan salah satu kader dari basis partai pendukung Anies, misalnya PKS gitu. Nah, itu bisa mengambil ceruk suara Anies Kalau boleh diperkirakan. sebut nama siapa, Mas Hanan Belum Jayadi? tahu kita namanya, Enggak, kalau belum menurut tahu. Anda yang pas. Belum tahu siapa yang pas itu. Karena ada banyak nama untuk calon wakil di luar nama tiga tadi, di luar nama Ahok, Anies dan RK ya. Misal ada nama calon-calon wakil secara umum ya. Kalau Sandiaga Uno bagaimana? Karena nama tersebut juga santer terdengar disebut digadang-gadang akan maju lagi ke Pilgub Jakarta. Ada nama Ya, Sandiaga Sandi, Uno, ada nama Sandiaga Uno. Kaisang. Iya, Sandiaga Uno adalah salah satu nama calon wagub yang juga cukup kompetitif kalau digabungkan dengan RK atau digabungkan dengan Ahok atau digabungkan dengan Anies ya. Tapi saya ragu apakah Sandi mau gitu, karena dia kan posisinya sudah menteri sekarang. Kalau mau nyalon jadi wagub ya kita tidak tahu ya apakah itu jadi mungkin. Kalau Kaisang Pangarep itu kalau digabungkan dengan RK, dugaan saya itu tidak menambah ceruk suara. Karena Kaisang Pangarep kan berasal dari ceruk suara yang sama, yaitu suara yang selama ini terasosiasi dengan Jokowi dan Prabowo gitu. Sementara Ridwan Kamil memerlukan basis suara yang di luar itu. Misalnya Ridwan Kamil harus mencari tambahan suara dari basis pendukung Anies atau dari basis pendukung PDI Perjuangan ya, ke sana. Kalau apa namanya, jadi kalau misalnya Ahok tidak maju, yang maju hanya Anies sama Ridwan Kamil, maka salah satu kuncinya ada di PDI Perjuangan. Itu partainya Bang Masinton apakah akan bergabung dengan Anies atau tidak gitu. Baik, kita menuju ke Bang Doli. Bang Doli, ketika kita lihat nama RK, nama Anies, dan nama Ahok ini merupakan calon kuat sebagai calon gubernur Jakarta. Tapi kita tidak bisa mengesampingkan nama dari Cawagupnya. Cawagup juga mempunyai peran yang sangat luar biasa penting. Dari Golkar sendiri, Bang, apakah ada nama Cawagup yang juga ditargetkan oleh Golkar sendiri? Silakan, Bang Doli. Belum, karena kan kita dalam menghadapi pilkada ini kan harus satu-satu ya, nggak bisa sekaligus gitu. Calon gubernurnya aja belum kita putuskan, apalagi kita mau masuk ke calon wakil gubernurnya gitu. Jadi tentu kita akan bicarakan dulu, pastikan dulu siapa calon gubernurnya. Nah tadi karena kami bagian dari Koalisi Indonesia Maju, pasti harus dikomunikasikan dulu dengan Koalisi Indonesia Maju ya, harus ada kesepakatan dulu dengan teman-teman partai politik Koalisi Indonesia Maju, baru nanti kemudian dalam pembicaraan berikutnya kita baru bisa memutuskan calon wakil gubernurnya. Walaupun ya dalam nanti survei yang berikutnya kita juga sudah mulai memasukkan simulasi-simulasi itu ya. Kita mau cek dulu siapa potensi lain atau potensi nama lain yang memungkinkan untuk jadi calon wakil gubernur kan. Selama ini kan masih yang terpotret itu masih calon gubernur ya. Calon wakil gubernurnya belum. Nah, jadi nanti survei yang berikutnya ini akan kita sudah masukkan variabel siapa yang kita akan bisa potret calon nama-nama yang memungkinkan untuk calon wakil gubernur, dan kemudian baru kita simulasikan ya antara nama satu dengan nama yang lain mana yang paling potensial itu.
Oke, baik. Sekarang saya ingin ke Bang Masinton. Bang Masinton, kalau dari PDIP sendiri, kalau kita dengar-dengar namanya di bursa sudah muncul. Ada nama Anies Baswedan, kemudian juga tampaknya ada nama Ahok. Nah, kalau untuk calon wakil gubernurnya, apakah sudah terpikirkan siapa yang akan diajukan? Belum. Nah, tentu kami nanti kan masih jaring lagi ya. Artinya nama-nama yang muncul. Nah, jika umpama kalau dengan Pak Anies, nah pasti kan PDI Perjuangan berkepentingan untuk mendorong kadernya. Kalau jika Pak Ahok umpama yang akan jadi gubernur, berarti kan nanti bersama partainya jadi wakilnya. Kira-kira pastinya akan begitu, seperti itu. Nah, tentu ya kami sendiri kan belum memutuskan siapa yang akan diusung. Nanti DPP partai yang akan menyampaikan gitu. Nah, tentu ya yang menguat nama-nama itu ya ada dua tadi yang saya katakan. Pertama Pak Anies, juga Pak Basuki Cahayapurnama. Jadi dua figur ini nanti ya satu di antaranya mungkin yang akan disampaikan oleh DPP PDI Perjuangan. Nah, selain itu juga ada nama-nama lainnya. Nah, tentu Bang Masinton. kira-kira kan dua nama tadi itu yang menguat di internal, kira-kira seperti itu. Baik, Bang Masinton, antara nama Anies Baswedan dan Ahok, kira-kira siapa yang paling berpeluang untuk didukung oleh PDI Perjuangan? Ya, tentu kami masih menunggu hasil proses survei di internal ya. Baik. Nanti siapa yang akan diputuskan oleh DPP partai tentunya. Oke, baik. Kalau dari PDIP sendiri kapan akan ditentukan deklarasinya untuk mendukungnya, kapan estimasinya, Bang Masinton? Ini kan proses jalan. Nanti ya dari hasil survei itu kemudian nanti mana nama yang sebelum diputuskan itu kan pasti dijajakin. Siapa pasangannya, siapa, artinya masih sangat dinamis lah ya. Oke. Pendaftarannya masih bulan Agustus, artinya day to day-nya kita bisa lihat prosesnya seperti itu. Apalagi setelah hasil survei nanti kita sudah memiliki potret masyarakatnya, aspirasinya seperti apa, keinginan masyarakat atau warga Jakarta seperti apa, butuh kepemimpinan yang model seperti apa, nanti kita baru bisa putuskan nanti seperti itu. Baik, Bang Doli, kalau kita lihat di Sumatera Utara kan sudah pasti dukungan Golkar untuk Bobi Nasution. Nah, kenapa di Jakarta dan Jawa Barat ini justru belum ada, Bang? Ya, karena tadi kita kan terus setiap hari mencermati ya, termasuk perkembangan dinamika di daerah masing-masing, dan salah satunya adalah hasil survei. Nah, kalau kita lihat di Sumatera Utara, ya kita sudah, kan di sana juga namanya sudah tidak terlalu banyak ya, tinggal beberapa nama saja, dan kita melihat hasil surveinya, Pak Bobi itu memang sekarang sedang berada di posisi yang paling tinggi dalam berbagai survei. Itu yang juga menjadi pertimbangan kita kenapa kita cepat untuk memutuskan. Apalagi kan saudara Bobi ini juga sudah berproses cukup panjang juga ya, mengikuti proses dan juga surat tugas juga pada bulan November 2023. Nah, jadi kita udah berkomunikasi dengan dapat menyerap aspirasi dari teman-teman Golkar di Sumatera Utara, termasuk di kabupaten kotanya, dan kemudian ini dikomunikasikan juga dengan teman-teman atau Koalisi Indonesia Maju, dan semuanya sependapat ya, sama dengan waktu kami juga memberikan surat keputusan kepada Ibu Khofifah dan Pak Emil Dardak. Oke, baik. Terima kasih Pak Doli, terima kasih juga Bang Masinton, terima kasih juga Bang Hanan Jayadi sudah berbincang bersama kami. Selamat sore semuanya. Belanja bahan bangunan bersama keluarga di Depo Bangunan. Semua kebutuhan bangunan dapat terpenuhi. Mulai dari granit tile dan ceramic tile. Cantik tingkalan dengan pilihan ratusan ribu warna. Sanitary dan plumbing. Dan masih banyak lagi.
Sudah banyak yang merasakan keuntungan lebih belanja di Depo Bangunan. Penuhi kebutuhan dan raih hadiahnya. Mau seperti mereka? Menangkan undian berhadiah total 14 miliar di Depo Bangunan. Ayo belanja! Hanya di Depo Bangunan.